Adventure Riders, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini Sabtu 14 Juni 2025, kita bakal melakukan touring yang cukup menantang menuju Telaga Sikebiar di Kabupaten Pekalongan menggunakan si bis Honda ADV 160 2025. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di SPBU Doro. Ini adalah checkpoint pertama yang sebelum masuk ke wilayah hutan. Pertama-tama kita isi bensin dulu sampai full tank karena perjalanan ke Telaga Sikebiar lumayan jauh dan medannya bakal challenging. Nah, selain isi bensin, kita juga beli perbekalan dulu di minimarket sebelah SPBU. Kita beli air minum, snack, sama obat-obatan kecil buat first aid kit. Ingat guys, karena kondisi pasca bencana alam di sekitar telaga sudah nggak ada yang jualan lagi, jadi kita harus bawa semua kebutuhan dari sini. ADV 160 2025 ini sudah memiliki bagasi yang cukup luas buat naruh semua perlengkapan. Engine 156cc ADV ini hopeful cukup tangguh buat ngelawan medan yang bakal kita hadapi nanti. Tapi ada cerita khusus nih guys. Kabarnya pasca bencana alam yang terjadi di sekitar telaga, kondisi di sana sudah berubah total. Nggak ada lagi pedagang atau warung yang buka. Yang biasanya ramai, jadi kita harus extra prepare untuk perjalanan kali ini. Sekarang pukul 9.50 pagi, kita start dari Kabupaten Batang pukul 9.00. Target sampai di Telaga Sikebiar sekitar jam 11-an. Let's say, apakah ADV 160 ini mampu menaklukkan jalur ekstrim di Petung Kriono? Oke riders, sekarang kita mulai masuk ke jalur menuju hutan satwa liar Petung Kriono. Jalanan masih aspal bagus, tapi mulai menanjak dan berkelok-kelok. ADV 160 ini handlingnya emang oke banget buat touring seperti ini. Substansinya cukup empuk buat nyerap guncangan dan riding positionnya comfortable buat perjalanan jauh. Namun, perlu hati-hati ya ketika melintasi jalanan yang menanjak dan rusak. Perlu ambil posisi duduk yang dimana kaki kita siap menopang motor jika terjadi hal-hal yang memaksa kita untuk menahannya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke area hutan. Pemandangannya udah mulai hijau dan asri. Tapi tetap hati-hati ya guys, karena ini area satwa liar. Kadang ada monyet atau hewan lain yang nyebrang jalan. Suhu udara mulai dingin nih. Enak banget riding di area pegunungan kayak gini. Tapi jangan lupa kita harus tetap fokus karena jalanannya mulai menantang. Tak video monyetnya. Nah, guys, disinilah cerita mulai menarik. Tadi kita mengikuti Google Map dan pilih rute tercepat.
Ternyata rute ini membawa kita ke medan yang jauh lebih ekstrim dari yang kita bayangkan, guys. Nggak fatal ya. Jadi tadi tuh kita melewati jalan yang sangat ekstrim, di mana jalan itu sangat curam dan hanya ada bebatuan terjal seperti sungai yang penuh bebatuan. Dan kalian tahu guys, ketika kita menanjak di jalan tersebut, kita terjatuh karena posisi duduk riding yang kurang pas dan curamnya jalan. Ditambah harus melewati bebatuan besar yang terjal sehingga engine hampir kehabisan tenaga, dan hambatan bebatuan yang tidak rata membuat tidak seimbang. Tapi sayangnya momen tersebut tidak terekam oleh kamera kita, dan saat ini di video ini kita sedang istirahat. Untung pakai sarung tangan. Di sini gunanya sarung tangan itu, guys. Melindungi tangan. Satunya mana sayang? Kita istirahat dulu sebentar, bikin kopi buat nge-charge energi, dan sambil ngopi kita evaluasi rute selanjutnya. Masih sekitar 30 menit lagi ke Telaga Sigebiar. Tapi kayaknya jalurnya bakal tetap challenging sih. Itulah gunanya istri, guys. Bisa mencarikan pasangan yang satunya yang hilang. Bentar Mas, parkir dulu. Jangan. Wah, hadiahnya Yayat. Aduh. Rusak enggak ini oh? Jangan jasanya yang rusak. Motor kan bisa ngecas. Dia menghasilkan listrik dari apa? Ya dari aki. Dari akinya. Wah, rusak. Kamu nggak bawa kabel cesan loh? Oh bisa mas? Alhamdulillah bisa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tadi tuh nggak akan jatuh kalau Mas ambil posisinya kayak gini. Yuk. Setelah rehat sejenak, kita melanjutkan perjalanannya. Insiden tadi untungnya nggak terlalu kencang, tapi lumayan shock aja. ADV 160 ini alhamdulillah masih oke. Cuma sedikit goresan, kurang lebih 2 goresan di knalpot selebar masing-masing 4 cm dan 5 cm di piring depan bawah yang sebelah kanan aja. Wah, belok kanan lagi. Oke, setelah tadi kita cek kondisi motor, fairing depan sedikit lecet, tapi secara keseluruhan masih aman. Engine masih normal dan rem masih berfungsi dengan baik. Pelajaran pertama nih guys, jangan selalu percaya sama Google Maps kalau touring ke tempat terpencil. Better tanya ke lokal atau cari info yang dari rider yang udah pernah lewat jalur ini.
pelajaran kedua, selalu sempatkan istirahat dulu sebentar. Bikin kopi buat nge-charge energi. Nah, ini dia enaknya touring preparation yang matang. Kita bawa portable coffee kit, tapi jadi kita bisa ngopi di mana aja. Sambil ngopi kita juga cek kondisi badan. Alhamdulillah masih fit, cuma agak capek aja karena tadi struggle dan medan yang terjal, guys. Apa? Itu apa, Mas? Nggak tahu, ada tulisannya kok. Biarin. Lah belum, nanti nih di Dieng lebih dingin lagi. Medannya udah agak membaik, tapi masih harus Tapi lihat pemandangannya, guys. Hutan Petung Kriono dan perbukitan ini emang luar biasa indah. Udaranya seger banget. Suara burung di mana-mana dan hamparan hijau yang bikin mata adem. Ya kemana-mana ada desa sayangku.
Perjalanan hari ini memang penuh tantangan ya guys. Dari terjatuh di medan terjal sampai harus struggle dengan jalur yang lebih ekstrim dari perkiraan. Tapi yang paling berkesan adalah keramahan penduduk lokal yang kita temui. Mereka tuh genuine banget dalam menyambut kita. Gak ada embel-embel atau kepentingan apa-apa, cuma ketulusan dan kehangatan. Senyum mereka yang natural, cara mereka langsung offer bantuan tanpa diminta, dan ketersediaan mereka buat berbagi informasi itu semua priceless ya. Dari bapak pertama yang kasih warning tentang jalanan rusak, lalu ibu-ibu yang murah senyum dan perhatian, bapak-bapak kedua yang malah bersenda gurau dan sharing cerita lokal, ibu-ibu yang nyuci sambil senyum-senyum, anak-anak yang excited lihat motor kita, sampai rider lokal yang kasih respect. Semuanya bikin journey ini jadi lebih bermakna. Ini yang bikin saya selalu jatuh cinta sama Indonesia. Di balik keindahan alamnya, ada people dengan hati emas yang siap welcome siapa aja dengan tangan terbuka. Disinilah istriku berzikir terus. Alhamdulillah, memang dari jalanan yang ekstrim. Sekarang udah aman sayang. Mas udah paham, tadi kan habis evaluasi. Ya masalahnya tuh karena posisi motor tinggi, tapi Mas duduknya ke belakang, belok sedikit ke kanan. Begitu. Mas ayo. Nggak ada. HP mana HP? Station kenapa? Kan kabutnya udah turun. Bismillah. Bisa. Udah turun. Takut trauma.
putriku yang cantik terpaksa harus turun. Bisa-bisanya ngempos. Sekarang udah jam 11.18. Sudah sampai di desa sekitar Telaga. Berarti kita masih on time buat sampai sesuai target. Semoga beberapa kilometer ke depan medannya udah lebih friendly ya. Oke guys, kita udah mulai deket area Telaga Sigebyar. Jalanannya udah mulai datar dan makin naik. Tapi gimana pun medannya, kita tetap harus hati-hati karena masih berbatu dan licin. Dan finally, kita sudah sampai di Telaga Sigebyar tepat jam 11.20. Sesuai dengan prediksi kita tadi. Wah, ternyata bener tutup. Untung kita bawa bekal. Dimas takut gak sih? Wow, guys, pemandangannya luar biasa. Walaupun kondisinya udah berubah pasca bencana alam, keindahan alamnya masih tetap memukau. Bener ya apa yang dibilang tadi. Di sini udah nggak ada lagi warung atau penjual makanan yang jualan. Wisata. Suasananya sepi. Tapi justru itu yang bikin lebih natural dan peaceful. Nah, wisatanya ini tutup, guys. Karena kabarnya di sini pernah terjadi bencana alam. Kurang tahu juga ya bencana alamnya itu longsor atau apa, nanti searching sendiri deh. Nah, sayang kopinya digelar. Kita wisata itu ada meja ke situ, Pak. Ini di itu kan apa? Aduh, ya Allah, HP-nya jatuh, guys. Tutupnya hilang lagi. Kita tutupnya di mana? Kamu sekarang tutup gimana? Jangan-jangan jatuh di jalan. Jangan-jangan tadi yang bunyi truk itu. Oh, yang tadi kelotak itu, oh. Iya deh, masih ada yang jatuh enggak? Enggak ada. Lah kan mikirnya Mas, nggak mungkin sih ini di sini. Ini nih kehujanan langsung error. Nanti kita beli, guys. Teknisi itu nggak usah bingung. Ayo. Nempel aja.
Telaga Sikebiar ini airnya jernih banget, dikelilingi pepohonan hijau dan perbukitan udara. Sejuk, tenang, damai banget suasananya. Perfect spot buat healing dan refreshing pikiran. Dari sana. Perjalanan hari ini memang penuh tantangan ya guys. Dari terjatuh di medan terjal, sampai harus struggle dengan jalur yang lebih ekstrim dari perkiraan. Tapi, semua worth it banget pas lihat pemandangan seperti ini. ADV 160 2025 ini juga proven cuk buat adventure seperti ini. Walau sempat terjatuh, tapi performanya tetap oke sampai finish. Oke guys, itu dia petualangan kita hari ini ke Telaga Sikebiar pasca bencana alam. Journey yang challenging tapi rewarding banget. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Komen di bawah tempat adventure mana lagi yang pengen kita explore bareng ADV 160 ini. Sampai jumpa di adventure berikutnya. Stay safe and keep exploring. Bye-bye.